Halo semuanya, balik lagi nih sama aku Ramar. Hari ini aku mau review produk dari Azarin yaitu serum anti acne-nya. Yuk tonton videonya sampai selesai ya. Oke, ini adalah produknya. Bentuknya ini dikemas dalam botol plastik ya guys. Dan ini simple banget sih menurut aku kemasannya. Tapi ya overall ini emang sesuai dengan harganya ya, yang cuma sekitar 20-an ribu. Dan kebetulan aku beli produk ini itu bundling sama facial washnya. Jadi aku dapat harga 25.000 dan udah dapat dua produk ini, serum sama facial washnya. Sekarang kita coba lihat isi produknya ya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Dia serumnya cair gitu aja sih, dan warnanya agak keruh ya. Jadi nggak sepekat serum-serum pada umumnya. Cuman apakah ini menggambarkan konsentrasi dari bahan aktifnya? Well, aku emang sempat berpikiran seperti itu sih. Kalau produk yang nggak begitu pekat kayak gini, mungkin konsentrasi bahan aktifnya nggak terlalu tinggi, dan melihat harganya juga yang emang cenderung murah gitu. Nah, untuk teksturnya kayak gini ya, emang bener-bener cair yang runny gitu, dan ketika dibaurkan di kulit memang ya cair aja gitu, dan gampang banget juga dibaurinya karena kan emang nggak terlalu sticky gitu ya. Sebenarnya ya ringan-ringan aja sih waktu dipakai di muka, dan menurut aku emang nyerapnya dia lumayan cepet sih. Mungkin karena ada kandungan alkoholnya kali ya. Nanti aku bakal kasih detail ingredientsnya nanti ya habis ini. Karena ini aku ngasihnya agak banyak di permukaan punggung tangan aku, jadi emang agak lama ya untuk nunggu sampai nyerap. Tapi ketika dibaurkan ke kedua punggung tangan aku, lumayan cepat kok, dan kurang lebih kayak gini nih hasilnya. Oke semuanya, hari ini aku akan coba lihat ingredientsnya dari serumnya Azarin yang anti acne ini di websitenya Inside Coder. Mohon maaf ya kalau misalnya pengucapannya salah, mungkin bisa dikoreksi. Oke, kita lihat aja langsung. Untuk pertama kita lihat klaimnya dulu ya. Di sini sih ditulis kalau produk ini itu merupakan serum yang katanya bisa membantu mencerahkan bekas jerawat, dan dia juga diformulasi dengan bahan-bahan alami untuk merawat wajah yang acne prone skin. Nah, serum ini bekerja dengan cepat menyerap gitu, dan dapat membantu membersihkan jerawat setidaknya 3 hari gitu. Jadi selama 3 hari paling tidak udah ada perubahan lah pakai produk ini gitu. Klaimnya seperti itu. Oke, kita lihat untuk ingredientsnya ya. Overall di sini aku lihat ada beberapa bahan ekstrak juga, seperti aloe barbadensis ekstrak atau ekstrak lidah buaya, kemudian ada centella asiatica juga, dan ada cinnamomum bark ekstrak atau ekstrak kayu manis ya. Kemudian ada citrus lemon fruit ekstrak dan carica papaya ekstrak. Cukup banyak ya bahan-bahan alaminya yang ada di sini. Cuma mungkin yang perlu aku notice di sini adalah dia mengandung etil alkohol. Di sini dia keterangannya adalah sebagai simple alkohol yang berfungsi sebagai pelarut ya, dan dia juga bisa membantu untuk penyerapannya itu lebih bagus di kulit. Oke, dan dia juga katanya sih bagus untuk sebagai astringen dan antimikroba juga ya. Memang yang perlu diperhatikan adalah apabila penggunaan etil alkohol ini dalam jumlah yang banyak, ini dia bisa bikin kulit jadi kerasa kering gitu. Mungkin itu sih ya yang perlu dinotis gitu sih etil alkohol ini. Jadi emang serumnya itu masih mengandung alkohol ya, simple alkohol. Oke, kita coba lihat lagi ke bagian bawah. Jadi untuk key ingredientsnya atau komposisi kunci gitu ya yang menjadikan serum ini tuh bekerja adalah bahan-bahan aktif yang ada di daftar ini, yang fungsinya sebagai anti acne itu meliputi niacinamide dan salicylic acid.
Jujur dua bahan ini adalah bahan favorit aku karena yang satu bisa ngurangin kemerahan akibat jerawat yang beradang, dan salicylic acid ini dia berfungsi sebagai keratolitik ya, atau bisa membantu proses eksfoliasi sehingga membantu proses penyembuhan jerawat itu jadi lebih cepat. Dan di sini ada yang berfungsi sebagai antioksidan, yaitu dari bahan-bahan ekstraknya tadi ada Centella asiatica, Cinnamomum borax extract. Kemudian cell communicating ingredients itu dari niacinamide, exfoliant dari salicylic acid, skin brightening dari niacinamide. Kemudian skin identical ingredient itu glycerin, sodium hyaluronate, atau dua bahan ini itu sering digunakan sebagai pelembab juga ya, glycerin dan sodium hyaluronate. Dan ada yang fungsinya sebagai shooting itu allantoin, kemudian olive barbaris extract, antrenol, Centella asiatica, dan salicylic acid juga. Oke, kita lihat lagi untuk bahan-bahannya secara detail ya. Oke, kita mulai dari atas. Kita lihat dulu secara umum ya. So far di sini aku nggak lihat ada bahannya itu aquagenik atau komedogenik ya. Kita bisa lihat di bagian atas itu kan di kolom nomor 3 dari kiri itu ada keterangan irritation sama komedogenik. Tapi di sini ratingnya itu 0. Kayak kebanyakan 0, aku nggak lihat ada rating angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi bisa dibilang serumnya ini cukup oke ya, karena aku nggak lihat ada rating komedogenik ataupun rating iritasi di bahan-bahan yang ada di produk ini gitu. Cuma mungkin yang perlu diperhatiin ya itu tadi etil alkoholnya itu, karena dalam jumlah yang besar tadi dia emang bisa bikin kulit jadi kerasa kering. Oke, dan untuk bahan eksfoliasinya itu tadi selain salicylic acid ya di sini sebagai eksfolian anti akne gitu, sebenarnya ada bahan lain nih yang fungsinya itu sebagai eksfolian juga, yaitu karika papaya atau ekstrak papaya. Cuma mungkin di website ini dia nggak notice ya, nggak ada keterangannya. Tapi kalau kita lihat di kemasannya itu memang si karika papaya ini adalah salah satu bahan yang fungsinya sebagai eksfolian alami gitu. Oke, so far dari segi ingredients sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan banget, kecuali sih alkoholnya itu. Memang aku rasain banget ketika pakai serum ini dia lumayan cepat nyerapnya. Mungkin karena emang ada alkoholnya ini ya, si ada alkoholnya yang bikin penyerapan produknya itu jadi lebih cepat gitu. Dan meskipun produk ini kan udah ada kandungan moisturizer juga ya, kayak ada panthenol, glycerin, sodium hyaluronate juga gitu. Tapi menurut aku buat kalian yang kulitnya emang super duper kering, ada baiknya kalian pakai moisturizer lagi, karena meskipun ada kandungan pelembabnya ya, tidak bisa menggantikan efek atau fungsi dari produk moisturizer itu sendiri. Jadi emang idealnya pakai moisturizer lagi sih sebelum pakai serum ini. Itu dia tadi pembahasan terkait dengan ingredientsnya. Untuk pengalaman aku pribadi selama aku pakai produk ini adalah aku nggak begitu ngerasain efek niacinamide-nya ya. Jadi emang selama aku pakai produk ini kulit aku nggak yang begitu jadi cerah banget sih. Tapi untuk efek eksfoliasinya emang kerasa banget. Apalagi waktu dipaduin sama facial wash-nya, itu efek eksfoliasinya makin kentara banget dan cukup oke sih untuk ngangkat sisa atau sel-sel kulit mati. Aku rasa serum ini itu lebih cocok jadi skincare pendukung aja sih. Kalau mau mencerahin, aku rasa mending pilih serum yang memang khusus buat mencerahkan. Niacinamide pada produk ini mungkin lebih kayak untuk bantu ngurangin kemerahannya aja sih kalau menurut aku. Oke, segitu aja dulu untuk reviewnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye!